warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil review jurnal kami yang berjudul Design English for Specific Purpose Course for Computer Science Student. Artikel Journal of Education and Educational Development. Author Irsan Irsyad, Volume and Page Vol 5 Number 1 Page 156 sampai dengan 171. Review Group 3. Date review 27 Desember 2020. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan rekan saya Wiwi Elmaningsi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwi Elmaningsi dengan NIM 2019-021036. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai the phenomenon. Di zaman sekarang, tidak ada yang bisa menyangkal pentingnya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa globalisasi. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa sains dan teknologi. Nah, ada beberapa para ahli yang memaparkan bahwa menurut pendapatnya, yang pertama, Kachru pada tahun 1983 bahwa bahasa Inggris ini digunakan di seluruh dunia sebagai bahasa kedua dan bahasa asing dalam konsep non-pribumi. Selanjutnya oleh Jordan pada tahun 1997, yaitu permintaan bahasa Inggris untuk keperluan akademik atau EAP meningkat, tidak hanya di negara-negara di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa ibu, tetapi juga di banyak negara lain di mana siswa harus mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk pendidikan tinggi. Selanjutnya dikemukakan lagi oleh Dudley Evans dan S.T. John pada tahun 1998 bahwa sangat penting untuk mengembangkan teks dalam disiplin ilmu, khususnya siswa, sehingga mereka dapat melakukan berbagai tugas dalam konteks disiplin ilmu mereka. Misalnya, mencatat selama perkuliahan dan membaca teks khusus untuk bidang mereka. Baik, itu tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah yang dapat disampaikan oleh Wiwi Elmaningsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurhalisa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 2019-021029. Oke, kita melanjutkan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama itu tujuan penelitian dan masalah. Nah, di dalam tujuan penelitian terdapat dua tujuannya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan EAP mahasiswa ilmu komputer. Nah, yang kedua, merancang silabus EAP bagi mahasiswa ilmu komputer. Masalah. Nah, di masalahnya, di Pakistan, bahasa Inggris adalah bahasa pengantar di tingkat yang lebih tinggi dan universitas tingkat terkecuali. Siswa perlu belajar bahasa Inggris di sebagian besar tugas akademik. Misalnya seperti memberikan presentasi, menyiapkan tugas, berpartisipasi dalam kelas, dan tugas terkait akademik lainnya. Karena mahasiswa jurusan ilmu komputer harus merancang paduan instalasi perangkat lunak, manual perangkat lunak untuk presentasi proyek. Nah, tuntutan belajar bahasa Inggris mereka berbeda dengan mahasiswa di departemen lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Setelah yang telah disampaikan oleh Siti Nurhalisa, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Saadah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review. Adapun hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review yaitu keterampilan yang paling sering digunakan, yaitu membaca
seperti yang telah tampil pada tabel. Kemudian, keterampilan yang sering digunakan kedua yaitu mendengarkan atau menyimak. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih kompeten dalam membaca dan mendengarkan daripada menulis dan berbicara. Selain itu, mereka juga mewawancarai staf dan beberapa dosen di universitas tersebut. Adapun hasil wawancara mereka yaitu bahwa mahasiswa ilmu komputer universitas sebagian besar berasal dari sekolah menengah Urdu, di mana bahasa Inggris diajarkan melalui pendekatan deduktif dengan sedikit penekanan pada keterampilan komunikatif dan lisan. Selain itu, para guru kurang puas dengan kemampuan keempat keterampilan yang dimiliki siswa. Dalam penelitian ini, guru juga menekankan pada pencantuman keterampilan menulis dan berbicara dalam silabus. Selain itu, mereka juga tidak puas dengan tingkat kepercayaan diri siswa dan kemampuannya dalam menggunakan tata bahasa. Oleh karena itu, disarankan para siswa belajar sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Ini memberi mereka kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang diinginkan untuk konteks yang cepat dan intensif. Mungkin itu yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang dapat disampaikan oleh Siti Saadah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windayani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Windayani, NIM 2019-02-1034. Di sini saya akan memaparkan materi yang dimana metodologi. Dalam penelitian ini, para peneliti telah menggunakan bagian yang dipilih dari model analisis kebutuhan yang diberikan oleh Dudland Evans dan City John tahun 1998. Hal-hal berikut ini perlu diingat saat melakukan analisis kebutuhan siswa ilmu komputer. Ada 3 poin, yang dimana poin pertama yaitu informasi profesional tentang peserta didik. Pada dasarnya TSA adalah situasi akademik siswa dalam konteks ini. Dengan demikian, peneliti memfokuskan pada tugas-tugas di mana siswa harus menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, analisis situasi sekarang mencakup pemahaman keterampilan bahasa peserta didik saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi kesengajaan antara TSA dan PSA untuk menganalisis kebutuhan dan kekurangan bahasa Inggris akademik, metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif yang digunakan. Robinson tahun 1991 mendaftarkan sejumlah metode untuk melakukan analisis kebutuhan termasuk wawancara, kuesioner, tes, data otentik, dan studi kasus. Untuk penelitian kali ini, para peneliti membuat kuesioner untuk mahasiswa dan melakukan wawancara dengan anggota fakultas dari Departemen Ilmu Komputer. Kuesioner diisi oleh 30 mahasiswa semester 7 dari Departemen Ilmu Komputer di Punjab. Alasannya pemilihan siswa ini adalah karena mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang keterampilan bahasa yang dibutuhkan dalam konteks akademik mereka. Dalam kuesioner, pertanyaan pertama dinyatakan tentang media pengajaran siswa lembaga terakhir. Pada bagian kedua, pernyataan nomor 1-23 tentang keterampilan membaca, berbicara, menulis, menyimak. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang frekuensi penggunaan keterampilan bahasa tersebut dalam dominan akademik mereka. Bagian ketiga, pertanyaan nomor 24-46 dirancang untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa dan menggunakan keterampilan tersebut. Setelah itu, peneliti mewawancarai 4 staf pengajar jurusan tersebut. Wawancara tidak terstruktur dan kursus merancang bahasa Inggris untuk tujuan terdiri dari pertanyaan yang diacak yang diajukan di lingkungan ruang fakultas yang santai.
Semua anggota fakultas bekerja sama dan menyajikan perspektif mereka secara logis dan jujur, serta analisis data. Itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang dapat disampaikan oleh Windayani, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita Permatasari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mita Permatasari, NIM 2019-021-019. Baik, saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari review jurnal. Adapun kesimpulannya yaitu, dengan demikian, dapat ditentukan bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan kursus EAP yang mencakup tugas-tugas yang berkaitan dengan keempat keterampilan bahasa. Tetapi, tugas berbicara dan menulis harus ditekankan. Kosakata teknis juga harus dimasukkan dalam kursus untuk meningkatkan kompetensi siswa. Baik, itulah tadi pemaparan kesimpulan dari review jurnal. Saya kembalikan kepada moderator. Yang dapat disampaikan oleh Mita Permatasari, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Milda Milani. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Milda Milani. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari mereview jurnal. Kelebihan dari mereview jurnal ini yaitu mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi merupakan persiapan profesional yang harus mereka hadapi setelah menyelesaikan studi pendidikannya. Juga dapat digolongkan sebagai AOP, misalnya English for Business. Aspek berbeda yang dirancang dalam kursus mereka adalah EAP, tetapi kursus ini akan mempersiapkan mereka untuk jenjang karir bisnis. Oleh karena itu, pada penelitian mata kuliah atau silabus yang dirancang untuk mahasiswa ilmu komputer saja bertujuan untuk akademiknya saja. Kekurangan dari mereview jurnal ini yaitu data menunjukkan bahwa keempat keterampilan terutama berbicara yang sering digunakan dalam konteks akademik seperti yang dilaporkan oleh guru dan siswa. Menurut informasi yang diberikan oleh siswa lebih kurang memiliki keterampilan menulis dan berbicara dibandingkan dengan keterampilan menyimak dan membaca. Terlebih lagi, para guru kurang puas terhadap keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Itulah yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil review dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.